Puji Tuhan, selamat pagi, salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan bukan karena terpaksa, haleluya. Tapi kita datang dengan sukacita karena kita rindu akan Dia, ya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita belajar menghadapi krisis, bukan menghindari, ya, tapi menghadapi. Nah, hidup itu adalah sebuah perjalanan, ya. Perjalanan, orang kalau berjalan kan ada tujuan, ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan bukan hanya perjalanan, tapi ada pelajaran, ya. Termasuk menghadapi krisis, ya. Itu juga sebuah pelajaran yang harus kita temui, ya. Karena dari pelajaran yang satu meningkat pelajaran 2, 3, 4, yang akhirnya kita bisa melihat, mengenal pribadi Allah seperti apa. Dan ketika kita mengenal pribadi Allah, kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Tuhan, baik, kita akan baca lebih dulu firman Tuhan pagi hari ini. Hidup bukan hanya perjalanan, tapi juga pelajaran, ya. Sebab itu kalau kita dapat pelajaran, apa respon kita kalau dapat pelajaran? Ya bahkan dipelajari, didengar, diperiksa, bahkan kadang-kadang dikasih PR, praktek, ya. Ini PR gitu, ya, supaya kita lebih mahir, ya. Puji Tuhan. Baik, kita baca Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Silakan. Ini ayat begitu dalam kalau saya renungkan, saudaraku. Pemazmur meminta selidik aku. Kalau diselidik itu kan dipetani gitu, ya. Kalau ada kutu yang kecil pun kelihatan gitu, ya. Tapi kadang-kadang manusia nggak mau diselidik, ya. Ketika ketahuan ini loh ada kutu di dalam hatimu, ada kotoran. Kadang-kadang kita mau mendengarkan itu, ya. Seringkali kita tutupi, ya. Saya punya ponakan itu punya kutu, saudaraku. Dikasih kerudung, woi semakin. Saudara, kalau kita bersedia diselidik, itu semakin dibersihkan. Bahkan ayat ini mengatakan kenallah akan hatiku. Jadi dibuka, hati ini dibuka di hadapan Tuhan. Bukan kita mau dengar yang baik-baik saja, tapi kadang firman Tuhan itu menegur kita, metani kita, kotoran, kutu, hama yang ada di dalam hati kita itu dibongkar sama Tuhan. Nah, sekarang persoalannya kalau hidup itu adalah sebuah pembelajaran, atau hidup bukan hanya perjalanan tapi pelajaran. Jadi kalau diketahui ini loh salah, apa respon kita? Aku gak mau dengar Tuhan, aku mau hidup ini yang aku nyaman. Jangan, ya. Ayat ini berkata, selidiki aku Allah, ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Bapak Ibu mau diuji sama Tuhan? Kalau diuji itu nanti ada nilai yang bisa membuat kita naik level, ya kan? Anak SD kelas 6 enggak mau ikut ujian karena sukar, dia enggak akan pernah bisa masuk SMP. Jadi ujian itu boleh diminta, ayat ini uji aku. Nah, kalau dikasih ujian itu pelajaran, ya. Kalau dikasih ujian itu praktek, ini loh. Haleluya. Terus dilanjutkan,
kenalah pikiran-pikiranku. Sebab itu seringkali saya anjurkan, ayo kita duduk diam, merenungkan. Haleluya. Merenungkan firman Tuhan, merenungkan setiap kejadian, haleluya, untuk menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Bahkan pemazmur mengatakan, lihat. Pernah kita minta Tuhan melihat hati kita? Seringkali kita berdoanya, kita minta Tuhan, ini loh persoalanku, ini loh bebanku. Tapi kita kurang mau dilihat oleh Tuhan. Segala pikiran kita, kebohongan kita, keangkuhan kita, dosa kita. Seringkali kita ingin nutupi, cenderung nutupi, bahkan tidak mau dibahas. Tapi pemazmur mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Loh, ini yang diminta. Apakah jalanku serong? Kalau misalnya serong, tuntun aku Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku yang setiap hari harus kita minta. Jangan kita punya percaya dengan level yang rendah, punya iman dengan level yang rendah. Percaya Yesus selamat, ditanggung semua dosanya, itu iya janji Tuhan. Tapi bukan titik mengikut Yesus kemana Yesus melangkah. Haleluya. Bahkan ada orang tanya, Tuhan aku mau mengikut engkau, kemana engkau pergi? Tuhan tidak menawarkan, kalau kamu ikut aku, kamu selamat, kamu bahagia, kamu tercukupi. Tuhan tidak janji itu. Tuhan berkata apa? Kalau kamu ikut aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Serigala punya sarang, tapi aku gak punya tempat. Justru ini yang dibeberkan sama Tuhan. Kalau orang mau ikut Tuhan, harus menghadapi penderitaan. Bahkan barang siapa yang mau pikul salib, mengikut aku, harus pikul salib. Jadi saudaraku, jangan kita punya percaya level rendah. Percaya Yesus tapi hidup tidak memperhatikan bagaimana kita meneladani Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku, hidup itu adalah perjalanan. Dan kalau berjalan itu ada tujuan, ya kan? Bapak Ibu pernah lihat orang yang berjalan tanpa tujuan? Pernah lihat? Kalau orang waras enggak. Kalau orang-orang yang tidak waras, jalan sana, sebentar lagi balik sana, ya. Sering kita jumpai orang-orang seperti itu. Saya kadang-kadang, Tuhan ini juga jiwa. Haleluya. Kadang-kadang walaupun cacat tubuh aja, mereka masih punya pikiran. Jual koran, ya, walaupun pakai tongkat, punya tujuan. Tapi orang yang tidak waras tidak punya tujuan, jalan sana, jalan sini, dan lain sebagainya. Hidup itu adalah tujuan, dan kita punya tujuan akhir. Perjalanan kita ini mau dibawa kemana? Harus ngerti tujuan akhir kita kemana. Haleluya. Apa tujuan akhir kita? Apa tujuan akhir kita? Hidup kekal. Tujuan akhir kita apa? Liang kubur kan? Secara fisik ini liang kubur, wes selesai kalau sudah di liang kubur, saudaraku. Tapi kita tahu sebelum sampai tujuan itu, langkah demi langkah itu adalah sebuah perjalanan, ya. Dan juga apa? Ada pelajaran di dalamnya. Dalam langkah-langkah saudara dan saya ada pelajaran. Setiap langkah itu ada pelajaran. Nah, saudaraku, dalam perjalanan itu tentu membutuhkan apa? Waktu, ya kan? Saya berjalan dari sini ke Ketenger butuh waktu. Kalau Eka yang naik bisa 3/4 jam, tapi kalau saya bisa 1/4 jam. Nah, saudaraku, ada waktu yang harus ditempuh, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ingat, perjalanan saudara, perjalanan saya ketika menuju tujuan ada waktu, ya, tanda kutip waktu.
yang dibutuhkan. Dan ingat, waktu menjadi satu hal yang menentukan. Jam berapa saya sampai ke sana, gitu ya. Bagaimana saya sampai pada tujuan itu. Ketika waktu masih diberikan bersahabat dengan kita, bagaimana kita menggunakan waktu. Karena waktu itu berjalan terus tanpa kompromi. Kamu capek, kamu harus sampai tujuan. Berhenti sebentar boleh, tapi jangan lupa tujuan, ya. Tapi kalau berhenti kelamaan sampai lupa tujuan, lah ini yang bahaya, ya. Puji Tuhan. Waktu tidak pernah berhenti, waktu tidak pernah kompromi, ya. Tapi waktu itu yang harus kita isi. Apa yang harus kita lakukan? Haleluya. Selagi kita punya waktu. Haleluya, puji Tuhan, ya. Nah, bagi orang yang bijak, dia akan mengisi waktu-waktunya. Kalau dia perhatikan hidup ini adalah pelajaran, maka dalam setiap pelajaran dia perhatikan. Dan waktu-waktu yang dimiliki menjadi satu pembelajaran, yang akhirnya pelajaran diterima, yang satu pelajaran, dua pelajaran, tiga kita terima, yang akhirnya membuat saudara dan saya bijaksana untuk mengisi waktu-waktu yang ada. Kita akan melihat bagian pertama. Hidup ini bukan cuma perjalanan, tapi pembelajaran. Nah, belajar apa sebetulnya ya? Ini baru saya bahas 3. Mungkin minggu-minggu selanjutnya kita terus pelajari ya, supaya saudara dan saya menjadi orang yang bijaksana. Tadi kita nyanyi apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu mau bijak? Tentu mau, ya kan? Yang pertama kita harus belajar. Belajar apa? Belajar mengerti bahwa hidup ada ujungnya. Hidup ada ujungnya, di sana ujung saya, ya. Hidup bukan tidak ada ujungnya, sehingga kita tidak memperdulikan. Haleluya. Hidup itu ada ujungnya, ada batasnya, ya. Saudara dan saya tidak hidup selamanya di dunia, sekalipun Tuhan janjikan hidup yang kekal. Haleluya. Hidup di dunia saudara dan saya ini ada ujungnya dan akan berpindah pada kekekalan. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Silakan yang bertugas. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya. Jadi masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau boleh bertahan, bonusnya bisa 80 tahun. Selebihnya apa? Sakit, penyakit, karena tubuh kita ini fana. Kalau kita ingin hidup lebih lama, Khairil Anwar, pembuat puisi, dia katakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ternyata dia hidup cuma 27 tahun. Saudaraku, hidup kita ini cuma 70 tahun, Alkitab mengatakan. Kalau kuat bisa 80 tahun. Dan itu membanggakan, aku bisa kuat. Kemarin saya ketemu di KKR seorang ibu umur 83 kalau tidak salah. Saya salami, sudah lama gak ketemu. Puji Tuhan, saya umur 83 masih bisa ikut KKR. Wah, puji Tuhan, Bu, semangat ya, Bu. Saudaraku, sebuah kebanggaan, aku kuat. Bisakah kita mengisi waktu yang lebih itu, menjaga kesehatan kita, menjaga pikiran kita? Mungkin saya ini sudah sering kali lupa, sudah menjurus ke pikun, tapi saya belajar Tuhan bagaimana saya harus mengingat-ingat, mungkin membuat catatan tersendiri dan lain sebagainya. Dan saudaraku, manusia itu semakin lama makin rentak, makin gak kuat tubuhnya, ya. Dan ini kita harus pahami.
Dan kalau masih kuat, berarti Tuhan masih memberi kita waktu, kesempatan untuk mengisi hari-hari itu, waktu itu dengan baik. Haleluya. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Kalau setiap pagi Bapak Ibu bangun, merasakan wah ini hidup Tuhan berikan, aku mau isi hari ini untuk hal-hal yang berguna. Berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi masyarakat. Apapun yang kita kerjakan, mungkin saudara sedang jadi guru, jadi pegawai, berjualan. Lah itu berguna. Menolong orang yang membutuhkan kita jual, haleluya. Walaupun kita mengambil untung di sana nggak masalah, haleluya. Kita bisa memberkati, kita bisa menjadi faedah bagi orang lain, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita belajar mengerti bahwa hidup ini ada ujungnya, saudara. Ya, kita nggak tahu sampai berapa lama waktu yang kita miliki untuk kita mencapai ujungnya, haleluya. Sebab itu ketika masih ada waktu, gunakan dengan baik. Ibrani 9 ayat 27. Silakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Iya, haleluya. Jadi ujungnya itu apa? Ada kematian dan ada penghakiman. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan sesudah itu dihakimi. Jadi saudaraku, dalam perjalanan ketika Tuhan memberi kita waktu, memberi kita kesempatan, bagaimana kita mengisi yang akhirnya kita harus pertanggungjawabkan pada ujungnya. Jadi hidup tidak boleh dibawa dengan sembarangan, ya. Membiarkan waktu berlalu, berlarut-larut, haleluya. Tapi diisi dengan hal-hal yang berguna, sehingga ketika kita menghadap penghakiman, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia, kita akan beroleh upah, haleluya. Kita akan menghadap penghakiman Allah, dan upah itu ditentukan oleh perjuangan kita. Kalau kita hanya memiliki iman level yang rendah, percaya Yesus selamat, oke. Percaya Yesus selamat, tapi kita nggak mendapat upah kalau kita tidak berjuang, haleluya. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak dapat upah, karena satu kali kelak kita akan dihakimi. Manusia ditentukan untuk hidup mati satu kali, dan sesudah itu ingat, dihakimi. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, ya Bapak Ibu. Mari kita ingat, langkah kita ini melangkah menuju liang kubur. Sebelum sampai sana, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus kita pelajari, ya, supaya kita tidak hidup lenggang kangkung saja, ya, glender gitu. Seringkali saya katakan urip kok glender gitu, ya, tidak mencermati apa yang harus dilakukan. Puji Tuhan. Ini yang pertama, belajar bahwa hidup itu ada ujungnya. Belajar untuk memahami, mengerti bahwa hidup ini ada ujungnya. Yang kedua, belajar apa? Belajar memaknai setiap peristiwa menjadi pembelajaran. Kemarin kita mendengar bahwa menghadapi krisis, jangan menghindari krisis. Orang yang cenderung tidak mau belajar, nggak mau ke hal-hal yang sulit, ketika menghadapi krisis cenderung apa? Bersungut-sungut, ya toh, menyalahkan orang lain. Itu kemarin kita sudah belajar. Mengambil alasan bermacam-macam, ya kan? Karena ingin menghindar dari hal-hal yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan ini loh yang harus kamu jalani, yang harus kamu hadapi, yang harus kamu pelajari. Haleluya. Jadi
Yang kedua, kita harus belajar memaknai setiap peristiwa itu menjadi sebuah pembelajaran. Oh Tuhan, izinkan saya untuk tidak mendapat berkat, mungkin jualan tidak laris, bahkan cenderung rugi, sampai nggak bisa membeli beras misal. Apa pelajaran di dalamnya? Tuhan mengajar saya supaya saya bisa berpuasa. Diambil itu menjadi sebuah pelajaran. Haleluya. Dan ketika mungkin krisis itu datang, kita tidak punya apa-apa, apa yang harus kita pelajari? Melihat bahwa ketika saya mendapat berkat yang banyak, supaya saya ingat masa-masa seperti ini, masa-masa sulit, sehingga tidak menggunakan berkat amburadul. Hari ini ada, hari ini habis. Tidak pernah menabung, tidak pernah mikirin orang lain, tidak pernah untuk melakukan sesuatu bagaimana saat kita sulit. Haleluya. Nah saudaraku, belajar memaknai setiap peristiwa sebagai sebuah pembelajaran. Haleluya. Mazmur 119 ayat 71. Silakan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Iya. Bisakah kita ambil ketika kita tertindas itu kita belajar hukum-hukum Tuhan. Bukan kita cuma marah. Ketika kita tertindas menyalahkan yang menindas kita, ya, tidak. Tapi dari situ supaya aku belajar hukum-hukum-Mu. Haleluya. Kemarin saya melihat kesaksian di Ketenger seorang bapak ketika menghadapi masalah yang sulit, kecelakaan anaknya, kecelakaan tunggal. Enggak punya BPJS, dia mikir bagaimana ini Tuhan, bagaimana. Ternyata Tuhan buka jalan, rumah sakitnya memberitahu kamu urus BPJS. Jadi akhirnya bisa terselesaikan saudaraku. Namun di balik itu ada hal-hal, oknum-oknum yang terang-terangan. Kamu harus bayar sekian, ya. Kalau kamu nggak bayar, BPJS-mu nggak keluar. Apa masalahnya? STN-nya mati. Loh Pak, apa hubungannya orang sakit dengan BPJS yang harus di cover BPJS karena sudah diurus dengan STN yang mati? Nggak ada hubungannya kan? Kalau kamu nggak bayar, ini BPJS nggak bisa di cover. Dalam hati saya sedih, Tuhan, ini negeri kami. Banyak pungli di mana-mana yang terselubung. Haleluya. Supaya jalannya lancar. Nah ini sebuah peristiwa yang harus kita pelajari untuk melihat apakah kita marah. Kalau kita tidak ngikuti ya nggak jadi. Tapi dengan kondisi ini kita mengambil sebuah pelajaran supaya kita bertanggung jawab, berdoa untuk negeri kita, untuk orang-orang yang seperti itu. Haleluya. Jadi hidup ini kita maknai setiap peristiwa itu menjadi sebuah pembelajaran supaya kita bisa belajar. Aku tertindas itu baik supaya aku mengenal hukum-hukum-Mu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, mari ketika ada krisis kita mau belajar hadapi dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Kalau kita jalani bersama Tuhan, kita akan merasa luar biasa pertolongan Tuhan, ya. Seperti Bapak kemarin yang saksi, luar biasa pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, ayo jangan sampai kita lewatkan setiap peristiwa itu tidak kita catat menjadi sebuah pelajaran yang akhirnya kita nggak ngerti dengan maksud dan rencana Tuhan. Yang keluarannya bagaimana ini, saya sudah begini, usaha kok sepi, waduh gak ada apa-apa, gimana ini saudaraku. Ayo kita belajar bersyukur ya. Kita pelajari ternyata dari kesukaran demi kesukaran selama ini. Kadang-kadang saya mendengar keluhan seseorang, saya bertanya sampai hari ini bagaimana? Masih hidup? Masih bisa makan?
Masih bisa berjalan? Ya masihlah, ya sudah, ayo kita bersyukur gitu ya. Puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, silakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Iya, haleluya. Dulu muda, sekarang tua. Haleluya. Tapi enggak pernah dilihat anak-anak orang percaya itu meminta roti. Seberapapun berat ekonominya, enggak pernah meminta-minta. Haleluya. Dulu aku muda, katanya, sampai hari tua dia tidak pernah melihat ternyata pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Jadi saudaraku, mari yang kita kejar bukan hanya harta kekayaan, bukan hanya keuntungan ya, tapi yang kita kejar ini mengenal pribadi Allah, mengenal hukum-hukum Allah, dan untuk pemeliharaan itu tanggung jawab Allah ya. Gak usah dikalkulasi, gak cukup ini Tuhan. Lah 5 ketul roti sama 2 ikan cukup enggak? Murid-murid bilang gak cukup. Uang 200 dinar gak cukup. Haleluya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Serahkan kepadaku. Dan kalau itu di tangan Tuhan, Tuhan bisa membuat mereka kenyang. Serahkan hidupmu, masalahmu, persoalanmu, dan Tuhan yang menghandle. Kita hanya mengikut aliran Tuhan seperti apa. Dan Tuhan tidak pernah membuat kita mati kelaparan. Gak akan pernah. Lazarus, miskin-miskinnya Lazarus, walaupun dia hanya makan dari buangan roti orang kaya itu, tapi tidak mati kelaparan. Haleluya. Dia dipelihara Tuhan. Elia dibilang, kamu pergi ke sungai Kerit, aku akan mengirimkan. Haleluya. Tuhan itu pelihara. Jadi saudaraku, mari kita maknai setiap kejadian dalam hidup kita ini sebuah pelajaran untuk kita boleh mengerti hukum Allah, kita mengenal pribadi Allah. Oh, ini toh maksudnya Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita pelajari, Bapak Ibu? Kita harus belajar mewarnai perjalanan ini, perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup saya, mewarnai dengan kasih. Mampu? Kalau kita mengikut Yesus, kita belajar dari Yesus, kita menerima kasih Kristus. Bahkan Kristus memberikan kepada kita kasih tanpa syarat. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun latar belakangmu, sejelek apapun latar belakangmu, kalau kita buka hati bagi Yesus, Tuhan tidak memperhitungkan itu. Itu kasih yang tanpa syarat. Kasih yang begitu besar sudah diberikan kepada kita. Lah kalau kita sudah menerima kasih, mari kita warnai langkah hidup kita ini dengan apa? Dengan kasih. Haleluya. Monggo silakan Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, haleluya. Jadi selain Tuhan, yang ayat 28 itu kan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Kemudian kita datang, kita mendapat kelegaan. Tapi Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Loh, kan dapat pikulan lagi. Yang ayat 28 Tuhan menjanjikan, mari kepadaku,
Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Sebetulnya pikulan apa yang sedang dipikul oleh orang-orang yang diajak ngomong sama Tuhan ini? Pikulan dari hukum Taurat, dari orang-orang Farisi. Kamu kalau mau kalau dari pasar harus cuci tangan, kamu kalau mau makan minum harus cuci tangan, kalau membasuh alat-alat dapur, alat-alat makan harus begini, harus begitu. Aturan itu begitu memberi beban bagi orang-orang saat itu. Aduh, peraturan ini kok berat begini ya. Harus membayar bea bait Allah, harus membayar ini, harus membayar itu, kok bebannya berat ya. Nah, orang-orang yang demikian ini diberitahu oleh Tuhan, ayo datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan. Hal-hal aturan-aturan duniawi itu lepaskan, tak lepaskan. Tapi ada satu lagi, pikulahku yang kuberikan. Nah, sekarang ganti, saudaraku. Bukan beban peraturan manusia yang gak ada ujungnya itu, yang gak ada artinya. Tapi Tuhan mengganti dengan pikulan, dikatakan pikulahku yang kupasang. Dan apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Ketika kita mikul bebanku dari Tuhan, tugas tanggung jawab dari Tuhan, kita belajar bagaimana Tuhan melakukannya. Ketika Tuhan punya tugas untuk naik ke atas kayu salib, berat. Tapi Tuhan berdoa dan malaikat Allah memberi kekuatan sehingga Tuhan lewat. Berani menghadapi salib, dan itu membuat saudara dan saya selamat. Belajar kepadaku, kata Tuhan. Belajar tentang apa? Tentang keberanian menghadapi masalah. Belajar tentang apa? Belajar tentang kasih. Haleluya. Ketika kita terima kasih Allah, kita akan mampu memberikan kasih kepada orang lain. Saya tidak akan pernah bisa memberikan air sejuk secangkir kalau galon saya kosong. Saya tidak akan pernah bisa, tapi karena galon saya penuh, saya bisa memberi air sejuk secangkir saja. Haleluya. Jadi ketika kita tidak punya kasih, kita nggak bisa memberi kasih. Ini yang harus kita pelajari, hidup diwarnai dengan kasih. Itu yang Tuhan minta. Dan ini Tuhan berbicara bukan untuk orang luar sana. Orang luar sana, mereka hanya hidup untuk hari ini. Bagaimana saya untung, bagaimana saya senang, dengan segala macam cara. Tapi bagi saudara dan saya, yang Tuhan mau hidup, warnailah dengan kasih. Haleluya. Oleh sebab itu setiap peristiwa yang terjadi, ayo kita isi dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Kasih kepada siapa? Haleluya. Kasih kepada siapa yang harus kita lakukan? Jadi hidup memberi kasih. Kalau kamu baik dengan saya bisa memberi kebaikan kepada kamu. Ya. Coba kita baca. Lukas 6 ayat 32 dan 33. Kasih kepada orang yang berjasa. Silakan, Lukas pasal 6 ayat 32 dan 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, ini kasih yang level rendah, Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi orang yang berjasa kepada kita, ayat itu berkata, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Apa jasamu? Ini kasih yang level rendah. Kalau kita berbuat kasih kepada orang yang berjasa kepada kita, kepada orang yang mengasihi kita, apa jasamu, kata Tuhan, ya. Tapi saudaraku, bukan berarti kita mengabaikan mereka yang sudah mengasihi kita. Tidak.
Bukan ini maksud ajaran Tuhan. Tapi maksudnya Tuhan, kita ini manusia yang bermoral. Kalau kita menerima sesuatu kebaikan, tentu kita ingin membalas, ya kan? Kita ingin membalas. Walaupun mungkin ini di hadapan Tuhan nilainya mungkin cuma 5 atau 3, ya. Tapi itu bukan berarti kita harus abaikan. Orang yang mengasihi kita biarkan, oh Tuhan, wong aku nggak ada jasane kok, aku nggak perlu membalas mereka. Tentu tidak demikian. Haleluya. Tapi apa yang harus kita lakukan untuk mereka? Kalau orang-orang yang membenci kita saja kita kasihi, kita berbuat baik, apalagi orang-orang yang mengasihi kita. Tentunya demikian pikiran kita, ya. Kalau orang-orang musuh saja Tuhan bilang kasihi, lebih-lebih orang yang mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup saudara, hidup saya? Siapa kira-kira? Orang bukan Tuhan. Orang yang paling berjasa dalam hidup saudara. Mungkin kekasihmu, istrimu, suamimu. Kalau aku gak nikah sama dia, mungkin aku gak bisa terpilih. Untung aku punya suami kaya. Mungkin itu yang kita perhitungkan. Haleluya. Berbuat kasih kepada orang yang berjasa. Kalau orang itu tidak menolong saya gak punya hidup seperti ini. Kalau orang itu tidak menolong permasalahan saya belum keluar dari masalah ini. Saudaraku, mungkin itu orang yang berjasa. Dan itu perlu kita ucapkan terima kasih. Dan satu hal, orang yang tidak pernah lalai untuk mengasihi kita, walaupun kadang-kadang kita abaikan, adalah orang tua. Sebab itu menghormati orang tua itu tertulis dalam hukum Taurat, ya. 10 hukum Taurat itu ada salah satu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mungkin kita merasa, oh bapakku sudah tidak ada sejak aku kecil, yang pelihara aku orang lain misalnya. Bisa jadi itu harus kita hormati. Tapi orang yang paling berjasa dalam hidup saudara dan saya, yang tidak boleh kita hapus jasanya, adalah orang tua. Coba Keluaran 21 ayat 12. Keluaran 21 ayat 12. Silakan. Siapa yang memukul? Keluaran. Ayat 12. Kejadian. Tadi saya baca kok lewat. Kejadian 21 tentang hukum Taurat. Keluaran 20, bukan 21 ya, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Saya salah tulis. Silakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Ini tertulis dalam hukum Taurat, dan hukum Taurat itu diberikan dan berlaku selama-lamanya. 10 hukum Taurat. Tidak ada hukum yang bisa melawan 10 hukum Taurat ini. Hormatilah ayahmu dan ibu. Tapi saya tanya anak-anak muda, pernah kepahitan dengan orang tua? Pernah? Pernah, Yos? Pernah.
Haleluya. Jadi saudaraku, itu suatu pembelajaran ketika kita mungkin saat itu kita mendapat didikan dari orang tua dan kita merasa pahit. Tapi setelah lewat kita melihat, oh ini toh maksudnya orang tua. Haleluya. Orang tua itu kadang-kadang saudaraku ketika menghidupi banyak anak-anaknya, dia berjualan ke sana kemari dapat berkat, disimpan-simpan. Lebih baik aku gak makan ini nanti sampai rumah buat anak-anakku. Coba renungkan itu. Haleluya. Lebih baik aku gak makan kalau saya melihat mereka, anak-anakku. Biarkan ini untuk mereka. Ketika dua anak saya sudah mulai di sana, di Semarang, saudaraku, kalau saya mau beli apa-apa untuk makan itu gak kolu makan. Lebih baik aku gak makan, nanti aja, nanti ketemu kita makan bareng-bareng. Saudaraku, hati orang tua itu seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita merasa ada kepahitan, ada simpang, maksudnya salah paham, ya, bisa jadi. Puji Tuhan. Saudaraku, anak-anak muda pernah dimarahi orang tua? Pernah Yos? Sering katanya. Saudaraku, itu pembelajaran. Haleluya. Hati orang tua itu loh. Makanya firman Tuhan katakan hormati. Selagi apa? Selagi ada waktu. Karena hidup ini pembelajaran. Satu saat kita juga menjadi tua. Haleluya. Satu saat kita juga menjadi tua. Mungkin kita masih ingat, oh aku pernah diusir misalnya, aku pernah, cobalah kita sisihkan dulu, kita pikir yang baik dulu, bahkan kita pikir hukum Taurat, hormati orang tua. Selagi masih ada waktu apa? Waktu kita bisa masih sehat, waktu kita masih punya sesuatu untuk kita memberi sedikit, memberi tanggapan terhadap orang tua. Bisakah kita isi waktu-waktu ini dengan hal-hal itu? Haleluya. Miliki komunikasi yang baik dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dengan anakmu, supaya tidak miss terus. Kalau miss komunikasi kemudian kita cut, kita nggak ngerti apa tujuan miskomunikasi tadi. Yang satu maksudnya begini, yang satu maksudnya begini, yang satu menerimanya begini, yang satu menerimanya begitu. Miskomunikasi akhirnya ambil keputusan dalam saat emosi. Wes aku ora gelem maning, gak mau lagi melihat mukamu misalnya. Saudara, kapan selesainya? Kalau terjadi miskomunikasi, ayo dinginkan dulu. Ingat, kita harus mewarnai hidup ini dengan kasih. Kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Selagi masih ada waktu. Haleluya. Yang pertama, kasih, ya, warnai hidup ini dengan kasih. Kasih kepada orang yang berjasa walaupun itu nilainya rendah. Tapi itu harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus kasih, mengasihi, memberi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kadang-kadang aku dewe butuh, aku dewe kurang gitu ya. Kalau mikir kurang, manusia itu tidak ada habisnya. Aku juga terima sedikit kok, bagaimana aku bisa memberi, aku cuma sedikit. Saudaraku, kasih kepada mereka yang membutuhkan. Silakan Matius 25. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ya. Terus ada di antara mereka tanya, kapan Tuhan sakit? Ya, kapan Tuhan lapar? Tuhan bisa lapar?
Tuhan yang sekarang duduk di tahtanya itu bisa lapar? Enggak. Binatang itu kepunyaanku, ya. Dunia, langit dan bumi ini kepunyaanku. Kalau kita membaca Ayub, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan kapan lapar? Tapi Tuhan berkata, kalau kamu berbuat kepada salah seorang yang lebih kecil, lebih rendah, bahkan mereka itu sedang membutuhkan, kamu berbuat untuk aku. Jadi saudaraku, perbuatan baik saudara ketika kita ada di dalam Yesus, perbuatan baik kita mulai diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi di luar Kristus, perbuatan baik itu seperti kain kotor. Nah, sekarang pompong, selagi saudara ada di dalam Tuhan, perbuatan baik kita itu diperhitungkan. Air sejuk secangkir aja enggak kehilangan upah. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku dalam penjara, Engkau melawat aku, Engkau memberi aku makan. Jadi mereka yang membutuhkan, dan ketika kita memberi kepada mereka yang membutuhkan, bukan dihitung. Kamu dulu tak tolong lo ya, kamu dulu kecil tak gendong ke sana kemari, kamu dulu tak belikan jajan. Bukan dihitung begitu, tapi memberikan dengan kasih yang tidak mengharap kembalinya. Haleluya. Tidak mengharap kembalinya. Dan siapa yang sanggup untuk memberkati kita ulang? Ya, yang punya berkat. Berkat Allah lah yang menjadikan kita apa? Berkat Tuhanlah yang membuat kita membuat kita apa? Kaya. Kaya itu punya segala sesuatu yang limpah. Begitu kita memberi, ketika kita butuh, Tuhan tidak akan tinggal diam. Haleluya. Saudaraku, mari kita berbuat kasih kepada orang yang membutuhkan, ya. Jangan ditolak-tolak, ya. Jangan dihina-hina atau menganggap, oh kamu memang orangnya suka begitu, ya. Coba kita mikir kalau kita menjadi seperti mereka. Puji Tuhan. Mari warnai hidup ini dengan kasih, baik kepada orang yang sudah berjasa dengan kita, juga mewarnai dengan kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu kita belajar dari minggu keempat setiap minggu terakhir setiap bulan. Sisihkan 1 bungkus saja enggak masalah, kalau memang saudara mampu 1 bungkus. Haleluya. Atau kalau enggak, kita ingat, aku makan hari ini 3 kali, udahlah aku makan 2 kali saja, 1 kali tak berikan orang lain. Nah, itu akan dapat upah. Kalau kita cuma bilang aku kurang, aku enggak cukup, berkat cuma sedikit, aku enggak cukup, maklumlah kita enggak dapat upah. Kita ingin di ujung sana, di ujung akhir hidup kita mendapat upah. Haleluya. Sebab itu isi waktu ini dengan baik. Haleluya. Ya, selanjutnya memberi kasih kepada orang yang membutuhkan. Lah, sekarang ini level yang paling tinggi. Mengasihi, memberi kasih terhadap orang yang memusuhi kita. Silakan Lukas 6 ayat 27. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya. Banyak ayat-ayat, tapi saya ambil 1 ayat saja dalam Lukas 6 ayat 27. Mungkin dengan tidak sengaja atau mungkin dengan usaha kita berbuat baik, masih ada orang-orang yang memusuhi kita. Mungkin kita bertanya, salahku apa ya kok orang itu benci aku, salahku apa ya kok orang itu sengit dengan saya, salahku apa ya. Sudah gak usah ditanya hal itu, gak usah penuh dengan pertanyaan di benak kita. Yang penting ketika orang memusuhi kita, orang gak suka dengan kita, teruslah berbuat kasih kepada mereka, gitu ya.
Teruslah berbuat kasih. Loh, kepada musuh saja berbuat kasih, mosok kepada orang yang berjasa dengan kita tidak berbuat kasih. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari saudaraku, kita mengasihi musuh kita. Mungkin kita bisa datang, kita nggak bisa memberi apa-apa kepada orang yang memusuhi kita karena kita nggak punya materi mungkin. Tapi coba kita datang, kita rangkul ya. Sentuhan rangkulan itu ada maknanya saudara ya. Kita rangkul, kita ajak bicara. Mungkin kalau kita ada uang kita ajak makan ya, makan di rumah atau makan di mana saudaraku. Nah, beri kasih kepada orang yang berjasa, kepada orang yang berbuat baik kepada kita, dan berikan kasih kepada yang membutuhkan, berikan kasih juga kepada musuh. Haleluya. Ayo kita belajar mewarnai perjalanan ini dengan sebuah pembelajaran ya. Coba kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 1. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Silakan. Dua Timotius pasal 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Iya, jadilah kuat. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Karena Timotius dalam masa mudanya sudah ditugasi ini gembalakan orang tua-tua. Dan Paulus menasihati, jangan kamu dipermudahkan karena usiamu, tapi hidup kebenaranmu harus bisa menjadi contoh dan teladan. Dan kita bisa memberi kasih, kita memberi contoh dan teladan hidup dengan kasih. Ayat ini berkata, sebab itu hei anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Jadilah kuat. Kadang-kadang kasih itu menjadi pudar. Kadang-kadang kasih atau kemampuan kita untuk memberi kasih itu menjadi luntur karena sakit hati, karena mengingat perbuatan jahatnya yang dulu, karena dulu pernah melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya kasih yang ada di dalam kita lemah, tidak mampu berbuat. Makanya nasihat Rasul Paulus, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Ini sudah diberikan saudara, tinggal kita mempraktekkan, mengembangkan, haleluya, mengembangkan karunia kasih dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadilah kuat di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sebab itu kita perlu tiap hari datang, Tuhan, isi kami dengan kasih-Mu, supaya saya juga berbuat kasih. Haleluya. Ya, jika hidup dimaknai sebagai pembelajaran, setiap hari akan mendapat pelajaran ya, yang membuat kita makin hari makin bijaksana. Orang yang limpah dengan kasih Allah ya, orang macam ini tidak mampu membalas jahat dengan jahat, tidak mampu menyimpan dendam. Oh, kamu dulu pernah ini, tidak mampu, karena limpah dengan kasih. Semua itu sirna ya. Kejahatan orang tidak tercatat dalam hati. Haleluya, sehingga kita tidak mampu membalas kejahatannya, tapi membalas dengan kasih. Haleluya. Mari saudaraku, kita belajar dengan pelajaran firman hari ini. Kita mau belajar, Tuhan, hidupku ada ujungnya, yang satu kali kelak aku akan selesai. Dan aku mau belajar dari langkah-langkah yang ada ini. Dan aku mau mewarnai hidup ini dengan kasih. Mari kita berdiri bersama-sama.